Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa, saya penyiar berita artifisial intelijensia. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Kamis, tanggal 30 Oktober tahun 2025. Berikut topik berita hari ini. Kejatisu geledah kantor Pelindo Belawan terkait dugaan korupsi PNBP 2013-2025. Barak narkoba di Binjai kembali dimusnahkan Polres Binjai. Polres Pematang Siantar ungkap kasus kejahatan dan narkoba dengan ratusan tersangka. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penggeledahan 2 kantor di Belawan, Medan Labuhan. Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi PNBP atau penerimaan negara bukan pajak dari sektor jasa kepelabuhanan dan kenavigasian tahun anggaran 2023 hingga 2024. Penggeledahan dilakukan di kantor PT Pelindo Regional 1 Belawan dan kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan. PLH Asisten Intelijen Kejati Sumut, Bani Ginting mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk mencari dan menemukan alat bukti yang cukup dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dan penerimaan uang negara dari jasa kepelabuhanan dan kenavigasian. Tim penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan yang berkaitan dengan kegiatan keuangan, data pelaporan, serta inventarisasi pendataan kedatangan dan pengaturan lalu lintas persindahan kapal di wilayah pelabuhan. Penggeledahan tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan KUHAP setelah diterbitkannya surat penetapan penggeledahan dari Pengadilan Negeri Medan. Sebelumnya, Kejati Sumut telah meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan setelah menemukan indikasi adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dan penerimaan uang hasil jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan. Hari ini kita benarkan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober tahun 2025 tim jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dari bidang itu setelah melakukan penggeledahan yang dilakukan secara serentak dengan 2 titik. Yang pertama ada di PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 Cabang Belawan dan kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan KSOP di Belawan. Tindak pidana korupsi yang kita duga adanya penyimpangan terkait dengan PNBP jasa kepelabuhanan dan kenavigasian pada Pelabuhan Belawan yang tadinya PNBP yang seharusnya disetorkan tapi tidak disetorkan. Kini, tim penyidik Kejatisu akan menganalisis dokumen dan alat bukti yang telah disita untuk menentukan langkah hukum selanjutnya dalam kasus dugaan korupsi PNBP sektor jasa kepelabuhanan dan kenavigasian. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai kembali melakukan gerebek sarang narkoba atau GSN di Jalan Samanhudi, Kelurahan Bakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan. Petugas kembali membakar barak narkoba yang muncul di lokasi. Penggerebekan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Binjai, AKP Ismail Pene, bersama personel Satres Narkoba Polres Binjai. Lokasi tersebut diketahui merupakan salah satu titik rawan penyalahgunaan narkoba yang telah berulang kali ditertibkan oleh pihak kepolisian. Dari hasil penggerebekan, petugas tidak menemukan adanya penghuni di barak yang sudah dalam keadaan kosong. Namun tim berhasil menemukan sejumlah barang bukti berupa 6 buah alat hisap sabu dan 4 buah mancis. Selanjutnya, personel Satres Narkoba melakukan pembongkaran dan pemusnahan barak-barak narkoba dengan cara dibakar, mengingat lokasi tersebut telah berkali-kali digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika. Kapolres Binjai, AKBT Bambang C. Utomo, melalui Kasih Humas, AKP Junaidi menegaskan, Polres Binjai tetap berkomitmen untuk memberantas dan memusnahkan seluruh lokasi yang dijadikan tempat transaksi maupun penyalahgunaan narkoba. Polres Binjai akan terus menindak tegas dan menutup semua barak narkoba yang meresahkan masyarakat,
tidak ada ruang bagi peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Binjai. Kegiatan JSN ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polres Binjai dalam mendukung program Binjai bersih dari narkoba, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari dampak buruk peredaran gelap narkotika. Dari Kota Binjai, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Selama pelaksanaan operasi Kancil yang berlangsung sejak tanggal 1 Oktober hingga tanggal 28 Oktober tahun 2025, Polres Pematang Siantar berhasil mengungkap 9 kasus, yakni 6 kasus pencurian, 2 kasus penggelapan, dan 1 kasus pencurian kendaraan bermotor, dengan jumlah tersangka sebanyak 13 orang. Selain kasus tindak pidana pencurian dan penggelapan, Polres Pematang Siantar juga berhasil mengungkap 103 kasus penyalahgunaan narkoba dengan tersangka sebanyak 140 orang yang terbagi atas pengedar dan pengguna. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan, masing-masing narkoba jenis sabu sebanyak 567,22 gram, narkoba jenis ganja sebanyak 495,12 gram, narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 253 butir, serta uang tunai Rp42.425.000 dan barang bukti lainnya. Kapolres Pematang Siantar, AKBP Sahudur TM Sitinjak, saat melakukan konferensi pers di Mapolres Pematang Siantar kemarin menjelaskan, saat ini untuk keseluruhan tersangka telah ditahan di Mapolres Pematang Siantar untuk menjalani proses hukum. Polres Pematang Siantar telah mengungkap 9 kasus yang terdiri dari 6 tindak pidana pencurian, kemudian tindak pidana penggelapan 2 kasus, dan penadahan 1 kasus. Kemudian untuk barang bukti yang kami sita, narkotika sebanyak narkotika jenis sabu 567,22 gram, kemudian jenis ganja 49,512 gram, dan untuk pil ekstasi 253 butir. Pengungkapan kasus ini merupakan wujud dari komitmen Polri, khususnya Polres Pematang Siantar dalam hal memberantas tindak pidana kriminal dan penyalahgunaan narkoba untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat dan wilayah hukum Polres Pematang Siantar bersih dari narkoba. Dari Kota Pematang Siantar, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Petugas gabungan merazia sejumlah hotel melati dan tempat kos-kosan yang disinyalir menjadi tempat maksiat. Sebanyak 25 orang terjaring dalam razia itu, belasan orang diantara merupakan pasangan bukan suami istri. Petugas gabungan yang terdiri dari Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Balai, TNI, Polri, serta dinas terkait menyisir sejumlah lokasi hotel dan kos-kosan. Di Kota Tanjung Balai, satu persatu kamar hotel diperiksa. Pemeriksaan yang dilakukan terkait identitas para tamu serta barang bawaan juga tidak luput dari pemeriksaan. Dari 2 hotel dan 6 kos-kosan, sebanyak 25 orang terjaring dalam razia tersebut dari 7 pasangan yang bukan suami istri rata-rata berusia remaja. Kepala Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Balai, Pahala menyebut, razia ini bertujuan untuk meminimalisir penyakit masyarakat. Selain pasangan bukan suami istri, komplotan diduga penipu menggunakan selular, serta turut diamankan alat isap sabu dan senjata tajam. Nantinya untuk pasangan yang bukan suami istri akan dilakukan pembinaan, sementara untuk yang diduga pelaku kejahatan akan diserahkan kepada instansi yang berwenang. Selain dari pasangan-pasangan tersebut, kami menemukan ada 2 printer mini yang ini diduga adalah salah satu alat atau media untuk kegiatan penipuan lodes. Kemudian ada 1 alat isap sabu, kemudian ada 1 unit senjata tajam. Dan ini akan kami serahkan kepada pihak yang berwenang. Dari Kota Tanjung Balai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Taufik melaporkan. Sekelompok geng motor remaja pelaku tawuran di kawasan Medan Tembung diringkus polisi.
Kelompok remaja ini juga melakukan pembacokan salah sasaran terhadap seorang warga saat hendak melakukan tawuran dengan kelompok lain hingga korban tersebut tewas. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV saat memperlihatkan kedua kelompok geng motor remaja hendak melakukan tawuran di kawasan Jalan Padang Medan Tembung. Kelompok remaja ini dilengkapi dengan senjata tajam dan berniat hendak melukai lawannya. Namun, naas target yang seharusnya diincar kelompok remaja ini berhasil kabur, sehingga seorang warga menjadi korban salah sasaran hingga tewas akibat luka bacokan senjata tajam. Pasca kejadian tersebut, polisi meringkus 2 orang remaja yang merupakan bagian dari kelompok tersebut dan kini telah dilimpahkan ke kejaksaan. Kini polisi kembali meringkus seorang pelaku berinisial RJ yang masih berstatus remaja yang juga merupakan salah seorang pelaku pembacokan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut, tersangka ini dibekuk saat dalam pelarian di rumah kerabatnya di kawasan Tangerang, Banten. Dengan tindakan penyidikan, sehingga kami menemukan barang bukti pendukung, alat bukti, dan bukti-bukti petunjuk lainnya. Dari hasil tersebut kami kembangkan, kami mengamankan 2 orang yang diketahui di bawah umur yang sekarang sudah kita tahap 2-kan ke jaksa. Diketahui dari 2 orang tersebut, diketahui ada 1 pelaku lainnya yang akan kabur ke Jakarta dan beberapa lainnya. Kini polisi masih memburu pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus pembacokan ini. Diperkirakan, masih ada sekitar 4 pelaku lagi yang kini dalam pengejaran polisi. Para pelaku ini juga merupakan bagian dari geng motor yang kerap berbuat onar di wilayah Kota Medan. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Unit Reskrim Polsek Medan baru menangkap 3 remaja yang terlibat dalam 10 kasus pembegalan, hingga menyebabkan korbannya terluka. Dari 3 remaja yang ditangkap, 2 diantaranya berstatus anak di bawah umur dan tercatat terlibat dalam 4 kasus pencurian sepeda motor. Para pelaku sudah melakukan 10 kali aksi begal dan selalu melukai korbannya menggunakan senjata tajam. Selain tercatat sudah 10 kali melakukan aksi begal sadis, para pelaku juga terlibat dalam 4 kasus pencurian sepeda motor yang sedang terparkir di tempat yang minim penjagaan. Hanya dengan menggunakan kunci yang sudah dimodifikasi, para pelaku membawa kabur sepeda motor korban dalam hitungan detik. Kapolsek Medan Baru, Kompol Hendrik Aritonang mengungkapkan, setiap kali beraksi para pelaku seluruhnya berjumlah 4 orang, 3 diantaranya berhasil diringkus di Jalan Titipapan Medan, sedangkan 1 pelaku lagi kini berstatus DPO dari 3 pelaku yang ditangkap. 2 diantaranya ternyata masih berstatus anak di bawah umur dan sudah putus sekolah. Sedangkan pelaku dewasa tercatat sebagai residivis dan belum lama bebas dari Lapas Lubuk Pakam. Pada kasus ini, selain menyita senjata tajam dan kunci letter T yang digunakan saat beraksi, Polsek Medan Baru juga menyita 5 sepeda motor, 3 diantaranya merupakan sepeda motor milik korban. Para remaja yang ditangkap dalam kasus ini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun dan dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Dari 3 tersangka yang sudah diamankan, ini merupakan residivis. Residivis ini yang inisialnya DAT, umur 20 tahun. Ya, setiap mereka beraksi menggunakan senjata tajam, membawa ini, melukai korban. Yang terluka dua-duanya kan? Yang terluka pacarnya, yang laki-laki. Iya, di lengannya sebelah kiri sudah divisum juga. Mereka ini berempat. Mereka berempat, yang satu masih DPO, menggunakan 2 sepeda motor, mereka keliling di tengah malam, di atas jam 1, untuk mencari korbannya. Gunakan ini. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Untuk menekan angka kriminal, Polsek Sunggal berhasil mengungkap 18 kasus selama Oktober 2025. Kasus pencurian sepeda motor atau curanmor jadi kasus tertinggi.
bukti keseriusan dalam menekan angka kriminalitas kembali dibuktikan oleh Polsek Sunggal. Pada kurun waktu sebulan pada Oktober 2025, Polsek Sunggal berhasil mengungkap 18 kasus pada 5 jenis kejahatan tindak pidana dengan menjaring 25 tersangka. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kapolsek Sunggal, Kompol Bambang G. Huta Barat, dalam konferensi pers gelar kasus di Mapolsek Sunggal kemarin. 5 jenis kejahatan yang berhasil diungkap adalah curanmor, curat, narkoba, pemalsuan surat-surat kendaraan, dan premanisme dengan modus parkir. Kompol Bambang G. Huta Barat menerangkan, pengungkapan kasus tindak pidana yang dipimpin oleh Kanireskrim Polsek Sunggal, AKP Budiman Simanjuntak, selama bulan Oktober 2025 pihaknya telah menangani laporan polisi sebanyak 18 kasus dengan jumlah tersangka 24 orang. Terdapat 1 kasus yang menonjol dan menjadi prioritas Polsek Sunggal. Kasus tersebut mengarah pada tindak pidana curanmor. Dari berbagai jenis kasus ini, ya ada 18 LP yang terkait dengan pengungkapan kasus ini dengan jumlah tersangka 24 orang. Ya, jadi semuanya ini dengan berbagai jenis kasus yang kita ungkap, yang saya sampaikan tadi, ya seluruhnya kita ungkap dalam periode bulan Oktober 2025. Ya. Untuk dari 24 tersangka yang kita amankan ini didominasi oleh kasus curanmor, ya, pencurian sepeda motor. Hingga saat ini, Polsek berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat dan terus melakukan pengungkapan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Truk tangki tabrak angkot minibus yang mengangkut anak sekolah menyebabkan 1 orang pelajar meninggal dunia dan 10 orang lainnya luka-luka. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di Jalinsum, Desa Sitoluama, Kecamatan Labu Boti, Kabupaten Toba pagi tadi. Tampak dari video amatir warga saat mengevakuasi para pelajar dari dalam angkot minibus tersebut dan berupaya untuk menolong dan melarikannya ke rumah sakit terdekat. Kasih Humas Polres Toba, AKP Bungaran Samosir mengatakan, kecelakaan bermula saat truk tangki menabrak bagian belakang minibus atau angkot yang sedang berhenti menaikkan penumpang yang melaju di arah yang sama dari Lagu Boti menuju Bali. Akibat benturan keras, bagian belakang minibus mengalami kerusakan cukup parah dan sejumlah penumpang terluka. Akibat kejadian tersebut, 1 orang pelajar, Rizky Togi Hamunangan Siregar, warga desa Dolok Jior, Kecamatan Sigumpar, meninggal dunia di tempat kejadian. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Porsea untuk keperluan visum. Sementara itu, 10 orang penumpang lainnya mengalami luka ringan. 7 korban dirawat di RSUD Porsea, sedangkan 3 penumpang lainnya bersama pengemudi minibus menjalani perawatan di RSU HKBP Bali. Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara. Barang bukti kedua kendaraan telah dibawa ke Mako Polres Toba dan pengemudi truk tangki telah diamankan. Saat kejadian, arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat terganggu akibat proses evakuasi. Namun kini telah kembali normal. Polres Toba menghimbau masyarakat agar tetap berhati-hati di jalan raya dan selalu menjaga jarak aman antar kendaraan, terutama di jalur utama Baliga Labu Boti yang kerap dilalui kendaraan berat pada pagi hari. Jadi saat ini kami dari Polres Toba mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan, baik itu angkot, sepeda motor, dan mobil berat, kami imbau untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk di jalan raya, karena apapun ceritanya, jalan raya itu sangat dibutuhkan semua orang dan perlu perhatian bagi pengguna jalan raya. Dari Kabupaten Toba, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Aksi penolakan warga menuntut relokasi penggusuran di lokasi lahan yang akan dibangun kantor camat Tanjung Morawa berlanjut. Sempat terjadi kericuhan sebelum dilaksanakannya peletakan batu pertama oleh Bupati Deli Serdang. Upaya pemerintah untuk pemindahan kantor camat Tanjung Morawa yang berlokasi di Jalan Irian, Kelurahan Tanjung Morawa Pekan, ke Desa Dadang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, mendapat penolakan dari warga yang bermukim di lahan tersebut. Walaupun sudah tidak ada bangunan, namun sejumlah kepala keluarga masih bertahan dan mendirikan tenda di lokasi. Camat Tanjung Morawa, Gontor Panjaitan menjelaskan, kantor yang ada sekarang lokasinya sempit dan areal parkir juga tidak cukup luas. Selain itu, kantor camat Tanjung Morawa di Jalan Irian juga tidak dilengkapi fasilitas yang representatif dan tidak standar. Kondisi itu membuat pelayanan sering tidak bisa dilakukan secara maksimal karena masyarakat yang harus dilayani sebanyak 250 ribuan jiwa. Untuk luas tanah di dalam sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dengan total keseluruhan 5.048 meter persegi. Sedangkan 7 kepala keluarga yang menduduki dan membangun rumah di lahan tersebut tidak memiliki surat bukti kepemilikan. Ya, untuk penolakan itu awalnya sebelum kita lakukan pembersihan lahan, itu melalui kantor camat Tanjung Morawa kami menyurati sebanyak 3 kali sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwasanya lahan ini akan dilakukan pembangunan kantor camat Tanjung Morawa. Tentu saja dengan diberikannya sosialisasi melalui surat dan komunikasi langsung, diharapkan masyarakat yang terdampak bisa melakukan bongkar bangunan secara mandiri. Seperti itu. Salah seorang warga yang menolak digusur, Nur Halizah, mengatakan kericuhan yang terjadi sebelum dilakukan peletakan batu pertama oleh Bupati Deli Serdang adalah orang yang awalnya mendukung aksi penolakan penggusuran rumah. Namun ternyata warga menilai orang tersebut adalah provokator, makanya warga tidak ingin dan mengusirnya dari lokasi lahan tersebut. Kami nggak pernah minta ganti rugi, Pak. Kami hanya minta lahan kami digantikan atau digeser ke lahan yang sebelah. Cuma dari pihak pemerintah ataupun kecamatan tidak bisa untuk menggeser kami, Pak. Nah, lahan kami hanya minta lahan untuk bertahan hidup, Pak. Bukan untuk memperkaya diri kami, tidak. Sementara lahan yang kami tempati ini sembari kami mencari nafkah, Pak. Berjualan, kecil-kecilan. Hanya itu saja, Pak. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Pengawasan orang asing yang ada dan terus berdatangan di Indonesia, khususnya di Pulau Nias dan pantai barat Pulau Sumatera, kini dimaksimalkan dengan melibatkan berbagai unsur. Pemerintah menyiapkan sarana infrastruktur pendukung guna lancarnya pengawasan tersebut serta memberi dampak positif bagi kemajuan daerah. Menyikapi berbagai isu terkait keberadaan orang asing yang datang dan tinggal di Indonesia rentan dengan permasalahan, pihak kantor imigrasi di berbagai daerah melakukan inovasi dalam rangka pengawasan orang asing agar tidak melakukan berbagai bentuk pelanggaran hukum. Khusus pada daerah bercirikan Kepulauan di Nias Sumatera Utara, kini mulai dibentuk tim koordinasi pengawasan orang asing atau Timpora melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 3 TPI Nias, Guna Putra Manik menjelaskan, pihaknya memberikan perhatian khusus pada pengawasan orang asing di wilayah meliputi aktivitas perizinan dan dokumen keimigrasian yang dimiliki. Fokus perhatian juga diperluas pada potensi pelanggaran, seperti peredaran narkoba penyebaran paham radikal yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Lebih jauh, Guna Putra menyampaikan pihaknya saat ini terus melakukan intelijen khusus pada lokasi bermukimnya orang asing, mulai dari wilayah utara hingga bagian selatan Pulau Nias. Kita akan melakukan pengawasan dalam waktu dekat, yang mana kita juga sudah mengantongi beberapa data di sana, orang-orang asing atau pemegang izin tinggal yang ada di sana. Dari satu kabupaten lain itu banyak mengalami kendala seperti jalan yang susah gitu. Dan sekarang sedang ada pembangunan. Kemudian
Yang kedua juga karena jarak-jarak yang begitu jauh ya, sehingga mungkin itu salah satu faktor. Namun semuanya kita akan coba untuk sampai ke sana, bagaimana kita itu harus melakukan pengawasan sampai ke dalam-dalamnya seperti itu. Sementara untuk mengatasi kesulitan pengawasan ini, termasuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas perhubungan antar daerah di Pulau Nias, tahun ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sedang membangun sejumlah ruas jalan di wilayah tersebut. Jadi untuk jalan ini juga dapat menghubungkan ke lokasi-lokasi wisata. Jadi ini sudah dapat terhubung dan kiranya nanti di hari-hari besar mungkin perantau-perantau dapat memanfaatkan liburannya di daerah-daerah wisata yang ada di Pulau Nias. Dari Kota Gunung Sitoli, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Satu keluarga di Kabupaten Asahan dilaporkan kabur setelah menggelar pesta hitanan untuk anaknya dan belum membayar sejumlah penyedia jasa pesta. Inilah cuplikan video viral di media sosial yang menarasikan satu keluarga kabur sehari setelah menggelar pesta hitanan di rumahnya. Terlihat suasana rumah telah sepi ditinggal penghuninya, meski tenda pesta masih terpasang. Dari hasil penelusuran, peristiwa tersebut terjadi di Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulau Bandring, Asahan, pada Senin lalu. Warga menjelaskan, penghuni rumah berinisial RT dilaporkan menghilang tak lama setelah acara pesta yang diadakan pada Minggu 26 Oktober 2025. RT diduga kabur karena tak mampu membayar biaya pesta kepada penyedia jasa. Kepala Dusun 7, Desa Bunut Seberang, Suatman, membenarkan kejadian itu. Menurutnya, RT sudah sekitar 6 bulan menyewa rumah di desa itu. Sebelum menghilang, yang bersangkutan sempat mengatakan akan membayar sayuran untuk pesta, namun hingga kini tak pernah kembali lagi. Hingga kini, warga masih mencari keberadaan RT yang merupakan warga asal Bangka Belitung. Dan setelah itu dia keluar rumah sampai sekarang belum kembali. Jadi kalau cerita kerugian yang belum dia selesaikan yaitu terata, dekor, daging dan ayam. Itulah sekitar di sini nyewa atau gimana? Nyewa deh, Bang. Berapa lama, Pak? Sekitar 6 bulan lebih, hampir 7 bulanan lah sekitar gitu. Aslinya kakak kita minta dokumentasinya ini dari Bangka Belitung. Bangka Belitung ya. Bangka Barat. Ya. Dari Kabupaten Asahan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Sejumlah sarana pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 1 Boronadu, Kabupaten Nias Selatan, alami kerusakan. Pihak sekolah meminta perhatian pemerintah untuk perbaikan sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan bagi siswa dapat berjalan lancar. Sarana pendidikan berupa gedung sekolah SMK Negeri 1 Boronadu yang alami kerusakan terletak pada sejumlah tiang bangunan dan lantai ruangan kelas serta dinding alami keretakan. Pihak sekolah telah memastikan kondisi tanah yang labil dan mudah bergerak menjadi salah satu penyebab timbulnya kerusakan. Kondisi itu kerap membuat kegiatan belajar mengajar dalam kelas terganggu, bahkan ada kekhawatiran warga sekolah pada saat hujan turun dapat berpotensi memperparah garus patahan tanah yang membentang di lokasi sekolah tersebut. Kepala SMK Negeri 1 Boronadu, Jinies Telombanua, meminta perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat memprogramkan pembangunan rekonstruksi dan pemeliharaan sarana pendidikan yang rusak tersebut. Himbauan tersebut menjadi bagian pemenuhan 8 standar pendidikan nasional dari segi sarana. Bisa aja karena setiap hujan kami khawatir. Kenapa khawatir? Karena memang bisa rawan longsor, bisa menyebabkan tanah untuk longsor. Jadi kami saya mengharapkan dari pemerintah semoga ruang kelas ini bisa diperbaiki ke depan dan bisa membuat nyaman juga baik Bapak Ibu guru terlebih siswa-siswi untuk belajar. Selanjutnya,
terdapat 1 unit bangunan gedung baru di sekolah sebelum menjadi unit kerja Pemprov Sumatera Utara tahun 2017 belum tuntas pengerjaannya dan mangkrak sampai saat ini. Pihak sekolah mengusulkan peningkatan pembangunannya secara permanen karena sangat diperlukan untuk mengatasi kekurangan ruang belajar bagi ratusan siswa yang sedang mencari ilmu pengetahuan lewat proses pendidikan saat ini. Dari Kabupaten Nias Selatan, kontributor TCRI Sumatera Utara melaporkan. 3 unit rumah beton dan papan di Desa Tebing Tinggi, Panyabungan Timur, Mandailing Natal, ludes terbakar. Api dapat dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran ikut memadamkan kobaran api. Warga Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, berjibaku memadamkan kobaran api dengan alat seadanya dari rumah milik Tiajar. Namun, kobaran api dengan cepat merembet ke rumah sebelah hingga membakar rumah milik Mislan dan Tiplah. Kondisi cuaca yang panas dan tiupan angin membuat api merembet ke rumah tetangga. Kobaran api dapat dipadamkan dari 3 rumah tersebut setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah daerah ikut memadamkan api. Penyebab kebakaran belum dapat dipastikan karena petugas kepolisian masih melakukan identifikasi penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ini berkisar jam 3 sore, ada nampak kumpulan asap dari atap rumah. Jadi saya teriak, ada kebakaran gitu. Jadi warga pada datang melihat kejadian. Jadi kami langsung menelpon pemadam kebakaran. Di berkisar jam 3 lewat lah, datanglah pemadamnya 2 unit mobil. Jadi dipadamkanlah mobil apinya itu yang ke habis rumah, kok nggak salah 3 rumah. Ada korban jiwa? Alhamdulillah kalau sampai saat ini nggak ada korban jiwa. Sekarang kondisi korban dari mana? Diungsikan ke rumah warga, iya. Ketiga korban kebakaran bernama Tiajar, Mislan, dan Tiplah telah diungsikan ke rumah warga dan keluarga mereka masing-masing. Sementara bantuan sudah mulai berdatangan. Dari Kabupaten Mandailing Natal, kontributor TCRI Sumatera Utara melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pekan Seni Budaya Daerah, PSBD Kabupaten Batubara, kembali digelar untuk ke-7 kalinya. Sebanyak 10 etnis siap menampilkan kekayaan budaya masing-masing selama 1 bulan penuh. PSBD ke-7 Kabupaten Batubara digelar di lapangan Indra Sakti, Kecamatan Air Putih, Batubara. Kegiatan ini rencananya akan resmi dibuka pada Jumat malam 31 Oktober 2025. Saat ini, para peserta sedang merampungkan miniatur rumah adat masing-masing etnis, yakni etnis Melayu, Minang, Banjar, Jawa, Toba, Mandailing, Karo, Banjar, India, dan etnis Tionghoa. Melalui ajang PSBD ke-7 ini, setiap etnis akan menampilkan keunikan seni, adat istiadat, kuliner, dan busana tradisional. Kegiatan ini bukan hanya untuk memperkuat toleransi antar etnis, namun juga menjadi daya tarik pariwisata dan kebanggaan masyarakat daerah. Melalui Pekan Seni Budaya Daerah Kabupaten Batubara, diharapkan dapat mempererat persaudaraan serta menjadi ajang pelestarian warisan budaya. Selain itu, PSBD juga dapat mendongkrak perekonomian warga karena menyiapkan ratusan kios untuk pelaku UMKM. Yang akan ditampilkan yaitu bergilir untuk setiap etnis. Kita akan ada pementasan dan itu akan bergilir yang sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian persiapan sejauh ini bagaimana? Alhamdulillah persiapan kita sudah di tahap akhir 95% untuk etnis kita dan juga semua etnis barangkali saya rasa sudah juga
siap 90% untuk besok kita mulai acara PSBD pembukaan di hari Jumat tanggal 31 Oktober. Dari Kabupaten Batubara, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Beternak bebek menjadi pilihan yang tepat untuk anak muda dan peluang usaha yang menjanjikan. Jenis bebek lokal atau itik biasa, dipelihara juga diternakkan untuk mendapatkan daging dan telurnya. Bisnis ini dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan karena bisa memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dan daerah khususnya Sumatera Utara. Salah seorang peternak bebek lokal di Desa Medan Karyo ini sudah menjalani budidaya ternak sudah 3 tahun. Di tempat ini, peternak memanfaatkan lahan pertanian sawah untuk mengangon bebek mencari makan dan sebagai kandang. Untuk sistem budidaya bebek ini dilakukan 2 kali dalam setahun karena keterbatasan lahan yang dipakai merupakan sawah orang lain. Marfias Tanjum, yang merupakan peternak bebek menceritakan usahanya ini sangat menjanjikan. Namun di balik itu, semua harus membutuhkan modal yang sangat besar. Untuk bibit bebek lokal diperoleh dari Kota Binjai dan Perbaungan dengan harga pembelian Rp9.300 per ekor. Sementara untuk pendistribusiannya, dirinya melakukan dengan cara dijemput oleh agen yang mengambil langsung ke kandang. Marfias berharap adanya bantuan usaha bebek dari pihak terkait, seperti pemerintah baik Pemkab Deli Serdang dan ataupun pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mulai awal kita ini udah kira-kira 3 tahun yang lalu. Awal pertama 500. Jadi 500 itu kita hitung-hitung kan dengan rincian beremat lah kita. Bisa lah sampai 1.500, sekarang udah 2.100. Jadi yang 315 sekarang udah menelur di kandang. Kandangnya di Tuntungan. Ada datang agen pengambilan. Usaha ini menjanjikan sebetulnya. Usaha ini udah jalan 3 tahun. Cuma kita kebentur dengan dana. Dana ya? Ya, Pak. Cuma dasar kita modal nih merintis. Tapi kalau ada dari pihak kepemerintahan, umpamanya sesuai dengan omongan Pak Presiden, membantu ekonomi lemah, kita sangat mengharapkan kali bantuan itu. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Peninggalan kota tua bersejarah biasanya selalu diperhatikan oleh pemerintahan daerah, guna melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai ciri khas suatu daerah sekaligus sebagai ikon kebanggaan. Berbeda halnya dengan kota tua yang ada di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang keberadaannya terkesan terbengkalai dan diabaikan oleh pemerintah. Kota Tanjung Pura adalah kota Kesultanan Langkat yang dahulu sangat tertata dengan baik dan rapi, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu penataan kota yang tidak diperhatikan adalah rumah toko yang berada di sepanjang jalan lintas Kecamatan Tanjung Pura. Rumah toko ini masih memiliki bangunan asli sejak dibangun oleh Kesultanan Langkat dan memiliki gaya arsitektur kuno yang menandakan bangunan tua bersejarah. Puluhan bangunan kuno bersejarah ini merupakan ikon atau ciri khas Kabupaten Langkat yang masih memiliki kota kuno dan bersejarah, namun sayangnya keberadaannya tidak ditata dengan baik. Selain itu, pada zaman Kesultanan Langkat, teras depan rumah toko ini merupakan tempat masyarakat pejalan kaki yang akan melakukan aktivitas di pasar tradisional agar terhindar dari teriknya matahari. Namun sayangnya, hingga kini keberadaan teras depan rumah toko sudah seluruhnya ditutup oleh para pengusaha yang ada di seputaran pasar tradisional Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Tentunya hak pengguna jalan beberapa tahun belakangan ini terenggut oleh sejumlah pengusaha pemilik ruko. Sehingga para pengguna jalan terpaksa harus berjalan kaki di jalan lintas yang dapat membahayakan keselamatan. Badan jalan atau trotoar yang semestinya diperuntukkan untuk para pejalan kaki, kini sudah dipakai oleh para pemilik usaha pertokoan untuk menjajakan barang dagangannya. Mahdi, salah seorang tokoh pemuda Tanjung Pura, mengatakan rumah ruko ini dibangun oleh Sultan Langkat mulai dari Musa, Aziz dan Sultan Mahmud. Namun saat ini keberadaannya sudah tidak lagi diperhatikan pemerintah dan para pemilik ruko menutup lorong jalan ini.
Jadi ruko-ruko yang ada ini dibangun ialah sebagian trotoar jalan ini untuk pejalan kaki bagi masyarakat Langkat pada zaman Kesultanan. Tetapi sampai sekarang jalan yang dibangun oleh Sultan Mahmud yang diberikan untuk masyarakat Langkat untuk sebagai pejalan kaki sekarang dipakai dan ditutup untuk ruko-ruko yang ada. Jadi kami minta kepada pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten dan kecamatan untuk dengan tegas dan secepatnya memperbaiki kembali tata ruangan jalan yang sekarang ini tidak bisa digunakan oleh pejalan kaki. Masyarakat Tanjung Pura berharap agar keberadaan kota tua bersejarah ini kembali diperhatikan dan dilestarikan, dan hak pengguna jalan yang melintasi lorong ruko dikembalikan seperti sedia kala. Dari Kabupaten Langkat, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Tim pelatnas bulu tangkis Indonesia pernah menggemparkan dunia dengan tampilan konsisten pasangan ganda putra yang melegenda seperti Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan hingga Kevin Sanjaya. Marcus Gideon yang menduduki peringkat 1 dunia dalam ranking Federasi Badminton Dunia kurun waktu beberapa tahun. Kini Indonesia tengah mencari penerus ganda putra yang dapat berprestasi serupa. Di tengah merosotnya prestasi kategori lainnya seperti tunggal putra dan tunggal putri Indonesia dalam dunia olahraga bulu tangkis dunia, harapan kini hadir dari beberapa pasangan ganda putra Indonesia. Pasangan ganda putra Indonesia pernah cukup disegani dalam kancah internasional bulu tangkis dunia dengan nama-nama seperti Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan yang dikenal dengan julukan The Daddies, hingga Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon yang dikenal dengan julukan The Minions. Namun, kini suksesor kedua pasangan tersebut agaknya masih belum ditemukan. Saat ini pasangan ganda putra terbaik Indonesia yakni Fajar Alfian dan Rian Ardianto yang bertengger di peringkat 8 dunia. Pelatih ganda putra Pratama Indonesia, Chasits Yusuf menyebut dirinya bersama tim pelatih pelatnas PBSI lainnya masih optimis dan yakin melihat performa tim ganda putra Indonesia khususnya dalam upaya menemukan suksesor Kevin Marcus yang dalam beberapa tahun bertahan dalam peringkat 1 dunia di masa lalu. Ini dengan potensi yang bagus ini bisa dimaksimalkan lagi. Tapi secara keseluruhan ganda putra on the track. Ongkos nih. Mudah-mudahan, soalnya gini, kalau pembentukan kita kan saya dulu menangani Kevin, Fajar ya. Pemain-pemain ini tracknya itu jalannya itu gimana caranya saya buat mereka seperti mereka itu minimal mendekati lah apa yang mereka punya gitu. Soalnya kalau Kevin, Gideon, Fajar udah terbukti kan. Minimal kita bentuknya itu seperti arahnya akan ke sana gitu. Semua kan bisa dibentuk, semua bisa didekati. Chasits yang berperan sebagai pelatih yang menduetkan Kevin Marcus dahulunya meyakini konsistensi raihan gelar yang didapat oleh ganda putra Indonesia menjadi sinyal kebangkitan kategori ganda putra Indonesia dalam persaingan bulu tangkis dunia. Kini pasangan muda Watin Raymond diharapkan mampu terus menunjukkan tren positif. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Medan, kita akan melihat laporan dari petugas Sisirum Dinas Perhubungan Kota Medan berikut ini. Baik, selamat sore. Saya Estu dari Sisirum ATS Dinas Perhubungan Kota Medan akan melaporkan berita terkait kondisi arus lalu lintas yang kini sering menjadi masalah utama bagi para pengguna jalan di kota besar di Indonesia. Tidak terkecuali di Kota Medan saat ini. Untuk melihat kondisi terkini, langsung saja kita lihat situasi arus lalu lintas di beberapa titik persimpangan Kota Medan yang terpantau di CCTV kami. Pertama, kita lihat di Simpang Jamin Ginting Simalingkar termantau ramai lancar. Namun diprediksi beberapa jam ke depan akan mengalami kemacetan. Meskipun demikian, personil Dinas Perhubungan tetap melakukan pengaturan arus lalu lintas guna mengurai kemacetan terjadi. Selanjutnya, Simpang Adam Malik Amir Hamzah terpantau situasi arus lalu lintas yang menuju ke arah Adam Malik mengalami kepadatan volume kendaraan yang mengakibatkan melambatnya kecepatan kendaraan yang melintas di simpang tersebut.
Berikut kita pindah ke Simpang Tamrin Sutrisno, terpantau kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, namun diprediksi arus lalu lintas akan mengalami kepadatan yang datang dari arah Tamrin saat mendekati jam pulang kerja. Kemudian kita beralih ke Simpang STM AH Nasution. Bisa kita lihat yang datang dari arah AH Nasution terpantau mengalami kemacetan. Begitu juga yang datang dari arah STM mengalami kemacetan sehingga mengakibatkan melambatnya kendaraan yang melintas. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan daripada kecepatan, tetap patuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada, serta lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Demikian kami melaporkan situasi arus lalu lintas sore ini langsung dari Sisi Room ATS Dinas Perhubungan Kota Medan. Dan saya kembalikan ke studio TVRI Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau, Medan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara, dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1 Medan, berlaku pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober tahun 2025. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, Prakirawan Cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara pada hari Jumat 31 Oktober 2025. Pada pagi hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Pakpak Barat, Simalungun, Tapanuli Tengah, Asahan, Deli Serdang, Humbahas, Binjai, Gunung Sitoli, Labuan Batu Utara, Langkat, Nias, Nias Selatan, Medan, Pematang Siantar, dan Toba. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan di Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Utara, Deli Serdang, Humbahas, Binjai, Langkat, Madinah, Medan, dan Pematang Siantar. Serta untuk dini hari masih diperkirakan berpotensi hujan ringan di Langkat dengan suhu udara 13 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 hingga 99%. Arah angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 4 hingga 12 km per jam. Pada tanggal 29 Oktober 2025 terpantau terdapat 132 titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu di Dairi, Humbahas, Karo, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Tapak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Samosir, dan Padang Sidempuan. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pesisir timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, media pemersatu bangsa, selamat sore dan sampai jumpa.